Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Ibnu Raihan dari kelas 12 MIPA 1. Guru pembimbing pengajar pelajaran sejarah saya adalah Pak Aswin. Di sini saya ingin mengkaji kebijakan pemerintahan Orde Lama. Tujuan belajar saya ingin mengkaji masa liberalisme pada Orde Lama. Sumber belajar saya adalah buku dan internet. Pengertian masa liberalisme pada Orde Lama menurut buku. Pada tahun 1949 hingga 1959, Indonesia menjalani demokrasi liberal. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 politik yang bertanding. Sayangnya model demokrasi itu tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu. Menurut saya, sistem liberal yang berarti kekuasaan ditujukan untuk individu atau golongan. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem liberal. Tujuan. Menurut buku, tujuan dari liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman hak adalah nilai politik yang utama. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Menurut saya, tujuan liberalisme di Indonesia agar terciptanya kebebasan di negara tersebut tanpa aturan yang mengikat terhadap rakyat Indonesia tersebut, tetapi malah mengakibatkan sistem pemerintahan dan politik menjadi kacau. Latar belakang. Menurut buku, liberal terjadi karena pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Menurut saya, liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia, karena sekularisme merupakan akar liberalisme. Paham-paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi liberalisme mengakibatkan kekacauan. Isi. Menurut buku, liberalisme dalam hal politik tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik pada pemilu 1955 dan 172 partai politik yang bertanding. Menurut saya, liberalisme dalam hal politik tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh Presiden. Dampak positif.
Menurut buku, jika pemerintahan dijalankan dengan baik, maka HAM seharusnya lebih terjamin. Menurut saya, karena DPR adalah perwakilan rakyat, seharusnya keputusan yang akan disepakati dapat mencakup seluruh keinginan rakyat. Dampak negatif, menurut buku, karena seluruh kebijakan pemerintahan ada di tangan DPR bertingkah semena-mena. Menurut saya pemerintahan tidak stabil. Kesimpulan, hal yang saya pelajari adalah ternyata Indonesia pernah memakai sistem politik liberal. Sistem politik liberal terjadi pada masa Presiden Soekarno, tetapi setelah diterapkan sistem liberal, yang terjadi adalah pemerintahan menjadi tidak stabil dan pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi menjadi memburuk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.